Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlanjut ke materi periode pemerintahan Daulah Abbasiyah dan wilayah kekuasaannya. Baik, pembahasan pertama tentang periode pemerintahan Daulah Abbasiyah. Nah, periode pemerintahan dari Daulah Abbasiyah ini terdiri dari 5 periode ya kawan. Jadi, yang pertama itu ada masa pengaruh Persia. Kenapa dikatakan menjadi pengaruh Persia? Karena pada masa ini wazirnya, perdana menterinya itu berasal dari Persia. Seperti aja masanya Abu Ja'far al-Mansur dan Harun ar-Rasyid itu kan mengambil dari gurunya sendiri, dari Persia. Itulah alasannya kenapa Daulah Abbasiyah sangat dipengaruhi oleh orang-orang Persia. Jadi bukan komunitas dari Arab sendiri, tapi juga ada pengaruh dari Persia. Nah, awal mula masa pemerintahan di bawah pengaruh Persia ini dari masa pendiri pertama Abu Abbas As-Saffah hingga Khalifah Al-Watsik, yaitu Khalifah ke-9. Pada periode ini Daulah Abbasiyah mengalami kemajuan sekaligus keemasan. Yang kedua ada masa pengaruh Turki. Oh iya, yang pertama tadi pada masa pengaruh Persia itu kurang lebih berjalan 100 tahun ya. Nah, pengaruh Turki ini juga kurang lebih berjalan 100 tahun. Periodenya dimulai pada masa Khalifah Al-Mutawakkil. Jadi masa Khalifah yang ke-10. Masa pemerintahan Al-Mutawakkil ini melemah karena orang-orang Turki itu sudah mulai menguasai Daulah Abbasiyah, yang dimana karakternya orang-orang Turki ini sangat keras, bahkan tidak menerima sebuah toleran. Kalau orang-orang Persia itu masih mau merangkul orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen ya. Tapi kalau orang-orang Turki tidak ada toleran terhadap orang Kristen, bahkan membuat pungutan pajak kepada mereka, sehingga nah ini ada perbedaan sistem, ada perbedaan karakter, ada perbedaan keadaan. Sehingga pada periode ini politik Daulah Abbasiyah bertambah buruk, namun ilmu pengetahuannya masih terus berkembang. Ketika ada masa kekuasaan Bani Buayhi, ini kurang lebih berjalan ya 110 tahun, 100 tahunan lah ya. Jadi sudah terkumpul 300 tahun ya. Dari yang pertama, kedua, dan ketiga sudah 300 tahun. Nah, nanti kita total di belakang. Pada masa kekuasaan Bani Buayhi ini, Khalifah itu hanya sebagai pegawai yang diperintah dan digaji. Jadi sebuah kebijakan itu mereka tidak punya hak untuk mengeluarkan. Yang punya hak mengeluarkan, yang punya hak kuasa penuh itu hanya suku Buayhi. Jadi Buayhi ini sebuah suku kecil gitu yang beraliran Syiah, ini yang sangat berkuasa pada kurang lebih 110 tahun itu. Pada periode ketiga, sistem pemerintahannya semakin gak karu-karuan ya, buruk. Tapi ilmu pengetahuan tetap berkembang sampai bisa memunculkan tokoh-tokoh besar. Periode keempat ada masa kekuasaan Bani Seljuk. Ini bertahan cukup lama, 150 tahun, kurang lebih selama itu. Nah, pada periode ini Bani Seljuk itu berhasil melumpuhkan Bani Buayhi dan mengambil alih kekuasaan. Kewibawaan khalifah yang awalnya hanya sebagai pegawai yang diperintah dan digaji, nggak punya hak untuk berkuasa. Nah, pada Bani Seljuk ini sudah mulai kembali lagi seperti semula, sudah mulai membaik. Namun kekuasaan Bani Seljuk itu melemah karena ya lagi dipengaruhi oleh orang-orang Turki, orang-orang yang keras, orang-orang yang tidak memiliki toleran. Terakhir ada masa periode kekuasaan Bani Abbasiyah, di mana Bani Abbasiyah ini sangat bebas dari pengaruh manapun. Jadi nggak ada pengaruh dari Turki, Persia, Buayhi atau Seljuk, bebas. Jadi semuanya bisa masuk, tapi ya tidak berkuasa di dalamnya. Jadi semua di bawah kekuasaannya Bani Abbasiyah. Nyel. Nah, tapi ya masa pemerintahan ini tidak berlangsung lama, hanya 50 tahun, kurang lebih 50 tahun, 50 atau enggak 60 tahun gitu.
Jadi totalnya ya dari yang pertama tadi kan 100, kemudian 110, saya anggap 100 juga. Yang keempat 150, berarti sudah 450 ya. 450 ditambah periode terakhir 50, berarti pas 500 tahun, artinya 5 abad. Nah, pada periode ini kekuasaan Abbasiyah itu sudah benar-benar bebas dari pengaruh apapun. Namun karena sempitnya wilayah ya yang hanya berada di sekitar Baghdad, sehingga pemerintahan tidak efektif dan lemah. Jadi efek dari Bani Buwayhi sama Seljuk, Bani Abbasiyah ini mengalami kemerosotan wilayah. Jadi semakin kecil. Ukurannya hanya berada di wilayah sekitar Baghdad saja. Bayangkan kalau hanya wilayah Sidoarjo saja. Kan terlalu kecil ya, untuk diserang kan sangat mudah. Ibarat semut itu diselentik, sudah hilang, ya kan? Nah, kondisi yang seperti ini membuat Daulah Abbasiyah mudah untuk dikalahkan oleh tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan kala itu. Dan pada akhirnya kekuasaan pun berakhir. Sedikit tambahan bahwasanya penyebaran wilayah Daulah Abbasiyah itu meskipun tak seluas wilayah taklukan pada masa Bani Umayyah ya, sampai ke arah Spanyol, utaranya Afrika ya, Bani Abbasiyah ini tetap berhasil menaklukkan beberapa daerah dan mampu untuk memajukan, bahkan melahirkan beberapa tokoh-tokoh besar yang terkenal di golongan orang-orang barat hingga saat ini. Contoh kala itu ada Ibnu Rushd dan Ibnu Sina, yang di barat namanya Averroes dan Avicenna. Bahkan muncul juga tokoh empat imam madhab, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Nah, daerah-daerah yang berhasil ditaklukkan pemerintah Abbasiyah meskipun hanya sepetak ya, diantaranya ada Baghdad, Isfahan, Tabaristan, Ghaznah, Halab, dan Bukhara yang kemudian dikembangkan menjadi pusat-pusat peradaban Islam dan ilmu pengetahuan. Udah, gitu aja. Lanjut di pertemuan selanjutnya. Selesai deh. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.